Selamat datang kembali di program kita. Anda mungkin pernah garuk-garuk kepala lah ya pas baca berita ekonomi. Di satu sisi, judul-judul beritanya itu optimistis banget. Pertumbuhan ekonomi kita, katakanlah sekian persen, IHSG meroket, cadangan devisa aman. Nah, itu narasi yang selalu kita dengar dari pemerintah, dari para analis. Tapi begitu kita ke pasar atau ngobrol sama teman-teman, ceritanya kok beda ya? Harga-harga rasanya naik terus, cari kerjaan makin kompetitif, cicilan juga kayaknya nggak ada habisnya. Nah, ini kan aneh. Kenapa ada jurang yang kayaknya dalam banget antara angka di atas kertas sama apa yang kita rasain langsung di kantong kita? Pertanyaan itu adalah inti dari sumber yang akan kita bedah hari ini. Sebuah buku terbitan tahun 2008 yang judulnya aja udah provokatif banget. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Ini karya Awalil Rizki dan Nasyid Majidi. Buku ini tuh kayak kerja seorang detektif ekonomi yang coba memecahkan misteri yang baru aja Anda sebutkan tadi. Detektif ekonomi, saya suka istilahnya. Tesis mereka cukup berani sih. Mereka bilang ada semacam ekonomi terselubung atau undercover ekonomi. Sesuatu yang nggak akan pernah Anda lihat dari data-data makroekonomi yang sering jadi berita utama itu. Jadi, misi kita hari ini adalah masuk ke cara pandang mereka ya. Membongkar argumen-argumen kunci dari buku ini untuk memahami sebuah perspektif alternatif tentang ekonomi Indonesia saat itu. Oke, saya siap jadi asisten detektifnya. Kalau begitu, mari kita mulai penyelidikannya. Kalau narasi resmi waktu itu ini kan era pasca krisis 97 ya, adalah semua baik-baik saja. Ekonomi kita sudah on the right track gitu kan. Nah, dari mana buku ini mulai membantahnya? Apa data pertama yang mereka sodorkan? Tepat sekali. Narasi resminya memang begitu. Para penulis ini mengutip banyak pernyataan pemerintah dari era Presiden Megawati sampai awal SBY. Isinya konsisten, selalu menonjolkan perbaikan indikator makro. PDB real katanya sudah melampaui level sebelum krisis, rupiah relatif stabil, inflasi terkendali. Ya, itu cerita sukses yang dijual ke publik. Oke, itu narasi resminya. Tapi di lapangan kan rasanya beda. Nah, apa bukti TKP yang diajukan buku ini untuk membantah itu semua? Nah, di sini mereka langsung menohok dengan 3 poin utama. Pertama, pengangguran. Di balik klaim pemulihan itu, angka pengangguran di tahun 2007 itu masih 10 juta orang. 10 Ya. juta, betul. Atau sekitar 9,1%. Dan itu bahkan belum menghitung yang setengah menganggur atau yang upah realnya rendah banget. Kedua, kemiskinan. Angkanya memang turun naik ya, tapi menurut hitungan penulis buku ini, jumlah absolut orang miskin justru bertambah. Dari sekitar 36,15 juta jiwa di 2004 menjadi 37,13 juta di 2007. Jadi kue ekonominya mungkin membesar, tapi yang dapat bagian tampaknya nggak merata. Wow. Poin ketiga, dan ini yang paling terasa langsung, adalah kondisi real masyarakat. Susahnya akses kesehatan, pendidikan berkualitas, daya beli yang terus kegerus, sampai naiknya kriminalitas karena desakan ekonomi. Bagi penulis, ini bukan cuma anekdot. Ini adalah bukti nyata bahwa pemulihan di level makro itu sama sekali nggak menetes ke bawah. Ini gila sih. Jadi angka-angka besar itu kayak punya dua wajah ya. Ini bikin saya penasaran, jangan-jangan cara kita baca angkanya yang keliru selama ini. Buku ini ngebahas soal PDB atau pertumbuhan ekonomi secara spesifik kan? Tentu. Dan ini salah satu bagian paling tajam dari analisis mereka. Menurut buku ini, pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu, kutipannya, berkualitas rendah. Ada beberapa alasan. Pertama, motor penggeraknya. Pertumbuhan kita saat itu lebih banyak didorong oleh konsumsi. Porsinya sampai 65,4% dari PDB di tahun 2007. Artinya kita lebih banyak belanja daripada katakanlah bangun pabrik baru gitu ya? Tepat sekali. Ini kayak rumah tangga yang kelihatan makmur karena sering beli barang baru. Tapi sebenarnya nggak membangun aset produktif. Konsumsi itu penting lah, tapi nggak menciptakan lapangan kerja sebanyak investasi real. Kedua, sektor yang tumbuh pesat itu justru sektor non-tradable, kayak transportasi dan komunikasi. Sektor industri pengolahan, yang padat karya, yang harusnya jadi andalan, justru pertumbuhannya biasa-biasa aja. Oke. Ketiga, dan ini yang paling sering luput dari perhatian, adalah soal cara hitung. Angka pertumbuhan 6,3% di tahun 2007 itu kan angka total. Tapi kalau kita hitung PDB per kapita, yang memperhitungkan pertumbuhan penduduk, angkanya langsung anjlok.
jadi cuma 4,95%. Tunggu. Jadi angkanya bisa beda hampir 1,5% hanya karena cara hitung. Kalau PDB per kapita adalah gambaran yang lebih akurat tentang kesejahteraan individu, kenapa angka itu jarang banget ya muncul di berita utama? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan buku ini seolah menyiratkan jawabannya. Karena, ya, angka PDB total itu terlihat lebih impresif, lebih menjual gitu. Angka PDB per kapita menunjukkan bahwa setelah dibagi rata dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kenaikan kue ekonomi untuk setiap orang sebenarnya nggak sebesar yang dicitrakan. Oke, PDB sudah kita preteli. Sekarang soal inflasi. Klaimnya kan selalu terkendali di level yang rendah. Bagaimana buku ini melihatnya? Buku ini menyoroti dua jebakan dalam membaca angka inflasi. Pertama, angka inflasi tahunan yang kelihatannya rendah, misalnya 6,6% di 2007, itu menutupi fakta bahwa kenaikan harga itu sifatnya akumulatif. Akumulatif. Maksudnya? Maksudnya gini, ini kayak kita naik tangga. Tiap tahun kita mungkin cuma naik satu anak tangga, tapi kita nggak pernah turun lagi. Yang kita rasakan pas belanja itu adalah posisi kita di anak tangga ke-10, bukan cuma kenaikan satu langkah terakhir itu. Harga terus menumpuk dari tahun ke tahun. Oke, saya paham. Jebakan kedua adalah fokusnya. Bank Indonesia sering menekankan keberhasilan mengendalikan inflasi inti atau core inflation. Mereka berargumen kalau harga pangan yang naik turun karena cuaca atau harga BBM dan listrik yang diatur pemerintah itu di luar kendali kebijakan moneter mereka. Tapi bukannya argumen Bank Indonesia itu ada benarnya juga ya? Kalau harga cabai naik karena gagal panen kan itu di luar kendali mereka. Apa adil menyalahkan kebijakan moneter untuk hal semacam itu? Sangat masuk akal dari sudut pandang teknis moneter. Tapi buku ini membalikannya. Justru kenaikan harga pangan dan energi itulah yang paling menghantam daya beli orang miskin. Jadi, ketika BI bilang inflasi inti terkendali, itu mungkin benar secara teknis. Tapi bagi penulis buku ini, itu sama saja dengan bilang, kami berhasil mengendalikan inflasi untuk hal-hal yang tidak terlalu mempengaruhi orang miskin, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk harga kebutuhan pokok mereka. Ini adalah kritik fundamental terhadap prioritas kebijakan. Wow. Oke, jadi angka bisa menipu, narasi resmi bisa dibantah. Kita kayak detektif yang udah menyingkirkan semua alibi palsu nih. Kalau penyebab krisis dan lambatnya pemulihan ini bukan KKN semata, bukan karena peran negara terlalu besar, dan juga bukan karena kita kurang modal. Lantas, siapa biang keladinya menurut buku ini? Nah, disinilah kita sampai pada jantung argumen mereka. Setelah membantah semua penjelasan umum itu, buku ini mengajukan satu tesis utama. Penyebab krisis dan pemulihan yang timpang ini adalah karena perekonomian Indonesia telah terintegrasi secara mendalam, namun dalam posisi yang lemah, ke dalam tatanan kapitalisme internasional. Dan wujud paling mutakhir dari sistem itu pada masa itu adalah neoliberalisme. Oke, jadi masalahnya bukan murni dari dalam, tapi cara kita nyambung ke sistem global ya? Betul sekali, kita ikut main, tapi posisi kita lemah, dan aturan mainnya banyak dibuat oleh pemain-pemain besar. Agenda neoliberalisme ini, yang sering disebut juga konsensus Washington, karena didorong lembaga kayak IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS, diberikan ke Indonesia dalam bentuk resep pemulihan pasca krisis. Resepnya apa aja itu? Resepnya berisi hal-hal seperti penghematan anggaran, privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan dan keuangan, serta deregulasi. Bagi banyak ekonom arus utama, ini adalah obat. Tapi bagi penulis buku ini, resep inilah yang justru menjadi racun yang membuat Indonesia semakin terperangkap. Konsep neoliberalisme ini kan besar dan abstrak sekali. Biar lebih kebayang, ada contoh nyata nggak yang dibahas di buku ini? Gimana cengkraman itu bekerja di lapangan? Tentu, dan mereka memberikan dua contoh yang sangat kuat. Yang pertama adalah sektor perbankan. Kita semua ingat kan, pemerintah menggelontorkan dana luar biasa besar untuk menyelamatkan bank pasca krisis. Menurut buku ini, disinilah letak ironi terbesarnya. Oke, gimana tuh? Pertama, biayanya. Negara menanggung beban lebih dari 600 triliun rupiah untuk rekapitalisasi perbankan. Uangnya dari mana? Dari menerbitkan surat utang negara atau SUN, yang bunga dan pokoknya harus dibayar oleh kita semua, rakyat, lewat APBN selama bertahun-tahun ke depan.
Kedua, setelah diselamatkan pakai uang rakyat, bank-bank ini memang jadi sehat dan untung besar. Tapi, apa yang mereka lakukan dengan uang itu? Harusnya menyalurkan kredit ke usaha-usaha kan? Buat gerakin ekonomi? Harusnya begitu, tapi data menunjukkan fungsi intermediasi itu gagal. Angka loan to deposit ratio atau LDR-nya sangat rendah, cuma 66% di 2007. Sederhananya begini, bayangkan bank itu kayak pipa air. Dari setiap 100 liter air, dana dari masyarakat, yang masuk, idealnya 85-100 liter itu disalurkan lagi untuk menyirami sawah-sawah ekonomi real, kayak UMKM dan industri. Tapi saat itu, yang keluar dari pipa cuma 66 liter, sisanya mengendap di dalam. Wow, jadi uangnya ngumpul di bank, tapi nggak disalurkan buat menyiram ekonomi. Malah ditaruh di mana sisa 34 liternya itu? Nah, ini bagian paling ironisnya. Sisa dana itu kebanyakan ditempatkan di instrumen super aman yang dijamin negara seperti Sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan SUN itu sendiri. Jadi, negara lewat BI dan pemerintah secara tidak langsung justru mensubsidi bank-bank yang malas mengambil risiko menyalurkan kredit ke sektor real. Dan sebagai pemanisnya, di tengah proses ini semua, kepemilikan asing di perbankan kita melonjak drastis. Dari cuma 9% sebelum krisis menjadi lebih dari 50% pada tahun 2007. Luar biasa. Itu sektor perbankan. Contoh lain yang sampai sekarang masih panas dingin isunya, subsidi BBM. Gimana buku ini membongkar isu ini? Isu BBM ini oleh buku ini disebut sebagai salah satu penyesatan logika terbesar dalam APBN. Mereka berargumen bahwa istilah subsidi itu sendiri sudah keliru. Yang dihitung di APBN itu bukan uang tunai yang dikeluarkan pemerintah, melainkan subsidi ekonomi. Subsidi ekonomi? Ya, jadi itu cuma selisih antara harga jual domestik dengan harga internasional. Itu hitungan di atas kertas. Tapi argumen kunci mereka lebih dalam lagi. Mereka membandingkan angka subsidi itu dengan total penerimaan negara dari sektor migas, yang isinya ada pajak penghasilan migas dan penerimaan dari sumber daya alam migas. Mari kita lihat angkanya untuk tahun 2007. Total penerimaan negara dari migas itu 168,8 triliun rupiah. Sementara angka subsidi BBM yang digembar-gemborkan itu hanya 83,8 triliun rupiah. Tunggu sebentar, artinya setelah dikurangi biaya subsidi itu, negara sebenarnya masih untung bersih 85 triliun rupiah dari sektor ini? Tepat sekali. Menurut logika buku ini, negara sama sekali tidak nombok, justru surplus besar. Sehingga, narasi bahwa subsidi membebani APBN itu menurut mereka lebih mirip propaganda atau ya trik akuntansi untuk membenarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang merupakan salah satu agenda dari konsensus Washington itu. Jadi, kalau kita rangkum penyelidikan kita hari ini, buku Neoliberalisme Mencengkram Indonesia ini pada dasarnya mengatakan bahwa di balik fasad angka makroekonomi yang kinclong, ada sebuah mesin ekonomi yang bekerja dengan cara yang berbeda. Sebuah sistem yang membuat kita sangat bergantung pada modal asing, rentan terhadap gejolak global, dan pada akhirnya, keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara adil. Benar. Mereka melihat kebijakan seperti privatisasi, liberalisasi, dan pemotongan peran negara yang sering dianggap sebagai solusi, justru sebagai bagian dari masalah itu sendiri. Semua itu, menurut mereka, hanya memperkuat cengkraman sistem kapitalisme global atas ekonomi nasional. Panggilan mereka di akhir buku adalah untuk kembali ke amanat konstitusi kita. Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berdaulat bukan yang hanya menjadi pasar bagi kepentingan global. Analisis yang kita bedah hari ini bersumber dari sebuah buku yang terbit tahun 2008 dengan data hingga tahun 2007. Tentu saja ini sudah lebih dari 1 dekade yang lalu. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk Anda renungkan. Pertanyaannya adalah, dengan mendengarkan kembali argumen-argumen tentang pertumbuhan yang didominasi konsumsi, tentang dana perbankan yang mengendap dan tidak mengalir ke sektor real, tentang polemik subsidi versus penerimaan negara, dan tentang meningkatnya peran modal asing. Menurut Anda, sejauh mana analisis kritis dalam buku ini masih terasa relevan untuk menjelaskan kondisi ekonomi yang Anda alami dan amati hari ini?